Halo Sobat Maths, kali ini kita ada di segmen Math Talks. Kali ini Math Talks-nya ngapain sih Kak? Ya, jadi Math Talks kali ini kita akan collab bersama Math on Discuss. Wah, seru banget ya Sobat Maths. Pembahasan kali ini kita bahas apa ya Kak? Ya, buat teman-teman yang penasaran pembahasan kali ini kita akan membahas apa, tonton terus ya sampai habis. Halo Sobat Math on Discuss, selamat datang di episode kita hari ini. Kita hari ini akan ngobrol mengenai isu-isu seru terkait matematika, pendidikan, dan belajar bareng santai, tapi menarik gitu, tapi bermakna. Hari ini kita akan membahas topik yang sudah banyak diperbincangkan di era digital, yaitu apakah guru matematika bisa digantikan oleh AI? Nah, karena kita tahu bahwasanya sekarang teknologi berkembang secara pesat sekali, mulai dari kalkulator, Google, lalu ada AI, dan sekarang ada AI tutor, yang dimana itu bisa ngasih penjelasan secara lengkap. Kita hanya memberikan foto saja. Nah, terkait hal itu, apakah kita masih perlu untuk punya guru di kelas, terutama guru matematika gitu. Nah, untuk membahas topik itu, saya sudah ada narasumber spesial kita dari lulusan S1 Pendidikan Matematika. Kepada Tevara, boleh kenalan dulu ke teman-teman Math on Discuss. Oke, terima kasih Kak Maya. Halo Sobat Admin Discuss. Perkenalkan, nama aku Farah Agustin. Aku lulusan dari Pendidikan Matematika FKIP Untirta aku lulusnya tahun 2024. Topik yang sangat menarik sekali Iya, hari betul ini. banget Kak. Iya, jadi kita tentunya udah pas banget ya sama kakaknya dengan lulusan S1 Pendidikan Matematika dan sekarang akan membahas mengenai topik yang sangat kental ini gitu. Langsung ke pertanyaan besarnya nih Kak, menurut kakak sendiri apakah guru matematika ini bisa digantikan oleh AI? Oke, topik yang sangat menarik sekali hari ini pembahasan terkait dengan AI karena yang kita tahu ya, sobat semuanya dan Kak Maya bahwa era globalisasi sekarang ini perkembangan teknologinya sudah sangat meningkat dan segala aspek kehidupan ini sangat berdampak dari teknologi itu sendiri. Salah satunya adalah dunia pendidikan, terutama pendidikan matematika yang sekarang kita bahas. Kita tidak bisa memungkiri bahwa AI di masa sekarang ini sudah banyak sekali berkembang macam-macamnya. Mulai dari mungkin yang sering kita kenal dari ChatGPT, atau dalam matematika biasanya anak-anak pakainya Photomath yang bisa tadi Kak Maya bilang bahwa sekali foto aja udah bisa langsung muncul nih penjelasannya terkait dengan cara-caranya, dan hal itu bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Namun ada satu hal pertanyaan nih Kak Maya, bagaimana pendidikan itu, apakah pendidikan ini hanya tentang penguasaan materi aja? Karena kan yang kita tahu pendidikan sejati itu teman-teman semuanya bukan sekedar soal angka dan teori saja. Mungkin kita banyak mempelajari bahwa secara singkat lah 1 tambah 1 sama dengan 2, akar 4 itu 2. Tapi di balik kemampuan akademik itu harus juga diperhatikan hal aspek penting. Aspek pentingnya ini adalah aspek yang gak kalah besar. Salah satunya adalah terkait dengan sosial emosional peserta didik. Sosial emosional peserta didik ini mencakup semua kemampuan siswa dalam hal mengelola emosi, berempati, dan juga bagaimana dia dapat mengambil keputusan dengan tanggung jawab yang penuh. Kita lihat fenomena sekarang banyak anak-anak yang rasa empatinya mungkin mulai berkurang. Ini menjadi salah satu hal yang harus kita titik masalah yang harus kita selesaikan juga selain dengan sisi akademis, karena pendidikan hanya soal akademik, tapi dari sisi berperilakunya dia tidak bisa berempati, sama aja bohong nggak sih Kak Maya? Ya. Dan di sini kehadiran guru ini menjadi sangat penting teman-teman semuanya, karena dari saya sendiri guru itu bukan hanya dalam hal penyampaian materi, dalam hal pendampingan, tapi juga guru ini mengikuti bagaimana tumbuh kembangnya peserta didik, mulai dari proses belajarnya, bagaimana siswa tersebut kalau matematika, bagaimana siswa tersebut bisa mendapatkan hasil tersebut, bagaimana prosesnya, apakah dia dalam melaksanakan proses penyelesaian masalah itu dia mengalami kesulitan, ada yang namanya kurangnya motivasi belajar peserta didik, banyaknya permasalahan, dan juga di sini guru bisa untuk membaca bagaimana apakah siswa ini kurangnya di bagian konsep matematisnya, ataukah di bagian dia
motivasi belajarnya, keinginan untuk belajar matematikanya. Karena kita tahu ya, pelajaran matematika ini banyak yang bilang sebagai hal yang menakutkan, ya nggak sih Kak Maya? Apalagi kita dulu sekolah ya, kita dulu sekolah bener-bener yang kayak matematika lagi gitu kan sih. Terus kayak kita udah cemas duluan, guru belum masuk tapi kita udah aduh matematika, aduh nanti soal, aduh ketemu angka gitu. Dan di sini kehadiran guru itu penting dalam hal pendampingan emosional itu, karena mungkin AI bisa menjawab semua pertanyaan siswa. Pertanyaan-pertanyaan yang sulit pun bisa dijawab secara detail, nggak sih? Kayak sekarang ada misalkan kita tinggal tulis aja, buatkan makalah dari bab 1 sampai penutup, itu bisa didapatkan di AI. Cuma siswa tidak bisa merasakan, atau AI itu tidak merasakan perasaan siswa itu seperti apa ketika proses pembelajaran. Apakah dia merasa kesulitan, dia tidak mudah berteman dengan, tidak mudah bersosialisasi, mohon maaf. Jadi AI itu bisa memberikan skor dalam hal penilaian, tetapi itu tidak bisa memeluk, asik kayak apa ya, tidak bisa merasakan ya, ngebonding siswa-siswa itu kurangnya di mana, apa permasalahan sosial emosional mereka gitu. Karena kan Ki Hajar Dewantara juga mengajarkan bahwa pola didik anak ini, seorang guru itu kan kayak di depan memberikan contoh, di belakang memberikan dorongan juga kan. Jadi seorang guru itu bukan hanya tentang mengajarkan 1+1, 2+3 gitu, tapi bagaimana guru bisa untuk memberikan pendampingan secara emosional. Jadi menurut aku AI itu bisa sebagai alat bantu, tetapi tidak bisa untuk menggantikan sosok guru secara utuh, karena peran guru itu tetaplah esensial di pendidikan gitu. Karena guru hadir itu bukan hanya untuk mengajar ya kan, untuk mendidik, tetapi juga untuk mendidik jiwa-jiwa peserta didik menjadi anak-anak yang berbudi pekerti. Seperti itu. Ya. Dari pertanyaan tadi Kak, kira-kira peran apa saja sih yang tidak bisa digantikan oleh AI gitu? Di sini peran gurunya. Iya, peran guru yang tidak bisa digantikan oleh AI jelas seperti yang saya pernah pelajari juga ya di filosofi pendidikan, bahwa Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara itu mengajarkan bahwa pendidikan itu bukan hanya soal mengisi otak saja dengan pengetahuan akademis, tapi juga bagaimana bisa untuk menumbuhkan jiwa-jiwa empati, jiwa sosial emosional peserta didik. Dimana yang kita kenal juga semua yang Ki Hajar Dewantara, coba kamu masih ingat nggak? Iya. Jadi ada 3 ya, Ingarso Sumpolodo, Ikmadiu Mangunkarso, dan satu lagi Tuturi Handayani. Iya, dimana peran guru ini ada 3 dalam pendidikan. Yang pertama itu memberikan teladan di depan, jadi kita sebagai guru memberikan contoh. Yang kedua di tengah, mendampingi dengan membangun semangat peserta didik. Dan yang terakhir itu memberikan dorongan dari belakang, dorongan motivasi, semangat. Dimana guru ini artinya bukan hanya tentang penyampaian ilmu akademis saja, tetapi juga pembangunan karakter. Bagaimana karakteristik peserta didik, mulai dari mereka bisa menjadi teman, bisa menjadi panutan guru tersebut, dan juga bisa menjadi pelindung emosional bagi peserta didik. Dalam pembelajaran mengenai sosial emosional peserta didik, itu guru bisa membantu siswa memahami tentang dirinya sendiri, apa kekurangannya, bagaimana kemampuan awal peserta didik dalam pembelajaran, sehingga bisa membangun pembelajaran secara baik secara akademis dan sosial emosional itu sendiri. AI mungkin bisa mengajarkan terkait rumus, memberikan jawaban, namun dia tidak bisa merasakan apa luka yang dirasakan oleh peserta didik, bagaimana perasaannya, bagaimana apakah mereka ada yang tidak mampu dalam pembelajaran, motivasi mereka rendah. Bahkan dari satu masalah aja nih Kak Maya, motivasi belajar matematika siswa rendah, itu bisa banyak faktor kan, mulai dari dukungan orang tua di rumah, atau mungkin dia mengalami sosial dan emosional yang kurang, sehingga peran guru di sini itu tidak bisa digantikan dalam hal memberikan semangat dan dorongan dan merasakan bagaimana perasaan mereka gitu. Karena kan kita kadang kalau jadi siswa ya, pengen ya gurunya mengerti, aku tuh nggak ngerti gimana caranya penjelasan ini. Tapi kalau kita hanya membahas terkait dengan hasil akhir,
kalau kita sebagai guru hanya membahas terkait hasil akhir, tapi kita tidak mau mengerti bagaimana proses siswa tersebut untuk mendapatkan hasil tersebut, itu rasanya kurang fair. Karena kan yang harus kita lihat sebagai guru, terutama guru matematika ya, itu bagaimana dia bisa mendapatkan hasil. Misalkan akar 4 itu hasilnya 2, tapi kan kita mungkin dia bisa melihat dari temannya atau menggunakan AI untuk membantu jawaban, tapi apakah dia mengerti bagaimana cara mengerjakannya gitu. Mungkin itu sih peran guru ya, ada 3 tadi itu yang diajarkan langsung oleh Bapak Pendidikan Indonesia kita ya, Hajar Dewantara. Ya, jadi kalau misalkan dilihat dari sisi lain, AI itu membantu juga ya Kak. Tapi kalau menurut Kakak sendiri, AI itu lebih ke arah alat bantu atau justru menjadi ancaman bagi profesi guru gitu? Oke, apakah AI ini sebagai alat bantu dalam hal proses pendidikan atau malah sebagai ancaman? Teknologi kecerdasan AI itu kan berkembang sangat cepat ya sekarang, dan juga sudah masuk ke ruang-ruang kelas, sudah masuk ke dunia benar-benar intinya pendidikan di dalam kelas lah gitu. Akhirnya muncul pertanyaan, AI ini sebenarnya untuk memperkuat atau malah ancaman terhadap peran manusia, memanusiakan manusia. Di satu sisi, AI ini bisa dikatakan sangat potensial karena AI ini membuat akses penyampaian informasi menjadi lebih cepat dan juga menyesuaikan materi dengan kemampuan peserta didik, dan juga bisa membantu meringankan administrasi guru dalam hal sisi guru ya. Karena kan kita bisa mencari referensi materi bahan ajar, juga kita bisa mencari sharing solusi bagaimana jika ada suatu permasalahan. Tetapi ketika kita mengambil sebuah materi dari AI, nih bikin modul dari AI, tapi guru itu harus bisa juga memiliki kemampuan untuk menyesuaikan dengan kemampuan awal peserta didik. Setiap sekolah kan beda, bahkan setiap kelas itu beda, satu anak dengan anak lain ini kemampuannya berbeda. Apakah latar belakang budaya mereka sama atau beda, itu juga kan harus disesuaikan. Namun di sisi lain kita bisa anggap bahwa AI ini juga sebuah ancaman. Kenapa? Karena ketika siswa mulai lebih percaya pada jawaban dari chatbot atau ChatGPT yang sering sekarang muncul dibandingkan dengan diskusi dengan guru. Padahal proses diskusi dengan guru ini kan bisa menjadi wadah guru juga untuk memahami karakteristik peserta didik itu sendiri. Dan juga ketika pendidikan ini hanya dinilai soal cepat dan juga mendapatkan nilai bagus, itu letak bahayanya tuh di situ. Bagaimana nantinya siswa yang penting cepat, nilainya bagus deh, mau prosesnya juga nggak akan dilihat. Nah, ini menjadi salah satu ancaman akhirnya dalam dunia pendidikan, dimana siswa akhirnya maunya yang instan-instan aja deh, langsung aja deh, daripada nanya ke guru lama ngerti juga enggak. Jadi mending langsung nanya aja ke ChatGPT. Tapi itu menjadi salah satu permasalahan ketika mereka mulai tidak ada rasa sosialisasi lagi, dan juga mereka hanya mikir yang penting nilainya bagus, yang penting nilainya bagus gitu. AI ini tidak bisa menggantikan pembentukan karakter emosional dan hubungan antar manusia, karena ia tidak bisa menggantikan rasa hangat seorang guru ketika guru ngomong gini deh, saya bangga sama kamu gitu, kamu hebat sekali gitu kan. Kalau AI hanya memberikan jawaban saja, ini jawabannya, tapi dia tidak bisa memberikan apresiasi, karena kan ketika anak diberikan apresiasi itu bisa menumbuhkan rasa semangat belajar dia gitu. Akhirnya ada rasa dia ingin mencari tahu lebih-lebih, karena dia merasa bahwa ketika saya tahu ya hal ini bisa berguna untuk semua hal kehidupan gitu. Jadi menurut aku AI sebagai ancaman atau alat ini gimana caranya kita mempergunakannya, balik lagi, karena ketika sesuatu hal kita gunakan secara berlebihan dan kita hanya berfokus pada satu hal, itu saya rasa kurang tepat gitu. Karena kita hanya cerdas secara akademik tapi kita tidak bisa bersosialisasi, tidak bisa berempati, itu menurut saya sama aja nilainya 0 gitu. Karena mau nggak mau kita kan hidup secara sosial ya gitu. Jadi menurut aku AI itu ancaman atau alat bantu, itu bagaimana kita sebagai pelaku di dunia pendidikan ini mempergunakannya secara bijak atau memang
tidak bijak. Kalau menurut kakak sendiri, selama kakak belajar untuk menjadi guru gitu, kira-kira kakak pernah melihat nggak sih kira-kira ada peran guru yang tidak bisa digantikan gitu? Iya, sebenarnya tadi kita sama-sama bahas ya terkait dengan AI ini sebenarnya bisa nggak sih menggantikan peran guru? Ya jawabannya secara utuh tidak bisa. Dalam dunia pendidikan juga AI ini sebenarnya bisa untuk membantu memperkuatnya dalam hal apa? Memperkuat dari sistem pendidikan itu sendiri, tapi itu tidak bisa menggantikan, sekali lagi tidak bisa menggantikan. AI ini hanya bisa misalkan dalam guru ya yang sering bisa dipakai misalkan untuk membantu mengoreksi tugas, lalu juga menyusun rencana pembelajaran, mencari referensi terkait dengan rencana pembelajaran apa ya yang harus dihadirkan, apa yang terbaru di dunia pendidikan, sehingga kita bisa memberikan pembelajaran yang up to date kepada siswa. Jadi gurunya tidak ketinggalan zaman. Karena kan sebagai seorang guru ya, itu kita harus mau untuk terus belajar dan memperkaya ilmu. Walaupun kita sudah mengajar, tapi kita juga harus bisa belajar bagaimana pendidikan seiring perkembangan zaman itu mengalami perubahan, bagaimana guru bisa beradaptasi. Karena pengalaman pribadi saya ketika kemarin mengikuti PPG calon guru, ketika belajar di kuliah ini, bertemu dengan teman-teman yang umurnya bahkan 10 tahun lebih tua dibandingkan saya gitu. Jadi mereka yang notabene lama vakum di dunia pendidikan, akhirnya mereka sekolah kembali, sekolah profesi, dan dengan dunia pendidikan yang sudah berbeda dari pengalaman mereka, bahwa sekarang lebih banyak teknologi, anak-anak lebih senang teknologi, dan guru ini harus mau untuk belajar. Dan hebatnya benar-benar guru tuh bawaan dari hati kali ya, jadi keinginan untuk belajar ini terus-terus bertambah, dan rasa ingin tahu itu bukan hanya dimunculkan di siswa, tapi mulai dari gurunya, bagaimana bisa menghadirkan pembelajaran inovatif dan up to date kepada siswa. Dengan bantuan AI sebenarnya, dengan bantuan AI ini justru bisa lebih fokus dengan aspek yang lebih penting, yaitu mendampingi perkembangan sosial emosional. Jadi guru tidak hanya terfokus dengan administrasi seperti yang pernah permasalahan akhir-akhir ini ya, guru dibebankan dengan administrasi. Sebenarnya dengan bantuan AI ini bisa membantu guru dalam hal administrasi, sehingga guru juga bisa fokus juga kepada sosial emosional peserta didik. Karena kan kalau guru hanya bahas administrasi, kayaknya anak-anaknya malah terlantar ya, jadinya tidak tahu bagaimana proses perkembangan anak-anaknya gitu. Namun AI ini tidak bisa mengendalikan nilai-nilai kemanusiaan. AI ini tidak bisa memberikan teladan secara moral. Teladan secara moral kayak guru itu kan bisa memberikan contoh ya, misalkan sering memberi, nanti anaknya juga ngikut kok gitu, karena anak itu melihat bagaimana apa yang dia lihat, apa yang dicontohkan di depan gitu. Jadi tidak bisa juga menumbuhkan rasa empati, dia tidak bisa memberikan contoh empati itu seperti apa. Dia mungkin hanya teori empati adalah gini, tapi dia tidak bisa memberikan contoh secara langsung bagaimana empati. Dan juga pembentukan karakter ini hanya guru, saya rasa ya, hanya guru yang bisa di dunia, di sekolah hanya guru yang bisa untuk menjalankan tugas ini, dengan didampingi dengan orang tua ya pastinya. Dukungan eksternal itu pasti berpengaruh, kayak lingkungan sekitar, hal terdekat adalah keluarga, itu juga sangat mempengaruhi karakter peserta didik gitu. Maka AI ini sebenarnya bukan musuh, kita tidak bisa hidup tanpa AI, tidak bisa hidup tidak berdampak dengan teknologi, tapi kita bisa menjadikan teknologi ini sebagai alat bantu untuk mempermudah menjalankan hidup, tapi dengan proses yang tepat. Wah, ceritanya sangat menyentuh ya Kak. Tapi kira-kira menurut Kakak nih, apa pesan untuk teman-teman yang sedang berkuliah gitu di pendidikan matematika atau di calon guru? Oke. Pesannya mungkin lebih untuk di tengah arusnya globalisasi ini teman-teman semuanya, dan juga banyaknya kecerdasan buatan yang mulai muncul. Satu hal yang mungkin kita harus tegaskan bersama-sama, bahwa AI ini hanyalah alat bantu untuk mempermudah proses pendidikan, tetapi bukan pengganti jiwa pendidikan itu sendiri. Karena pendidikan ini kan proses memanusiakan manusia, bagaimana
kemanusiaan yang memenuhi hati dan emosional, dan juga kehadiran nyata dari sosok guru. Teknologi ini sebagai alat bantu yang bisa membantu guru, tetapi guru tetaplah pusat dari proses belajar yang sesuai dan juga bisa menjadi teladan, yang dimana guru itu sebagai teladan, penyemangat, dan juga pendamping tumbuh kembang siswa baik secara intelektual maupun emosional. Dan lagi-lagi pesan Ki Hajar Dewantara yang selalu saya ingat bahwa anak-anak itu hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Guru itu harus bisa menghadirkan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Kita tidak bisa menjadi guru yang kayaknya pembelajaran konvensional lebih seru deh, kayaknya zaman dulu lebih seru, tapi itu tidak bisa karena zaman sekarang anak-anak ini sudah berubah. Banyak sekali perubahan-perubahan yang pembelajaran kuis aja biasanya kita pakai kertas, sekarang anak-anak lebih antusias menggunakan teknologi, dan itu adalah tugas kita dengan bukan hanya menghadirkan teknologi di kelas, tapi juga sebagai guru kita harus bisa memastikan bahwa nilai-nilai kemanusiaan ini hadir dan tumbuh di dalam jiwa peserta didik itu sendiri. Karena kita bisa menggunakan AI ini sebagai alat, kita bisa memanfaatkan kecanggihannya, kita bisa memanfaatkan apa yang ada dan hadir untuk membantu pekerjaan kita, tetapi kita tidak boleh lepas dari esensi pendidikan itu sendiri. Hubungan manusia dengan manusia, guru itu tetaplah dibutuhkan, karena bukan hanya sebagai pengajar, sekali lagi, karena guru ini adalah pendidik sejati yang dapat membimbingkan ilmu dan membesarkan dengan cinta, dan juga membentuk masa depan dengan hati. Masya Allah, keren banget ya Kak. Terima kasih sudah mau berbicara, ngobrol dengan kita hari ini. Semoga diskusi kita hari ini bisa menginspirasi dan membuka perspektif baru bagi teman-teman semua. Ya, terima kasih juga ya Ramaya dan sobat-sobat Math on Discuss. Senang sekali bisa berbagi bersama di sini. Sampai jumpa di episode Math on Discuss selanjutnya. Terus semangat belajar, berpikir kritis, dan jangan takut pada perubahan. Terima kasih. Wah, seru banget ya Sobat Math pembahasan Math on Discuss kali ini. Iya nih, sangat bermanfaat sekali bukan? Ya, tetap ikuti segmen Math Talks selanjutnya Sobat Math. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you.